Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semua dalam kondisi yang sehat ya. Sudah siap belajar hari ini? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Agar apa? Agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberi kemudahan dalam belajar. Pak Haji persilahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya, silahkan Lis. Duduk siap, berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semuanya sudah berdoa. Sekarang cek dulu kerapian bajunya. Barangkali ada baju kalian yang masih belum dimasukkan, silahkan dirapikan terlebih dahulu. Jangan lupa juga cek kebersihan kelasnya. Barangkali nanti di sekitar kalian masih ada sampah-sampah yang takutnya nanti mengganggu kenyamanan kalian dalam belajar. Sudah rapi semua? Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah, semua dalam kondisi yang sehat. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Dimohon semuanya berdiri. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Baik anak-anak, kita melangkah ke materi terakhir di materi beriman kepada Rasul Allah. Materi yang pertama tadi kita sudah belajar tentang makna iman kepada Rasul. Materi yang kedua kita sudah belajar tentang sifat wajib bagi Rasul. Materi yang ketiga kalian sudah belajar tentang sifat mustahil bagi Rasul. Nah, di materi terakhir kalian akan belajar tentang tujuan diutusnya Rasul. Baik, tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu diharapkan setelah kalian selesai mempelajari materi tujuan diutusnya Rasul, kalian diharapkan dapat satu, peserta didik dapat menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang diajukan tentang tujuan diutusnya Rasul dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat menerapkan keteladanan para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada pertanyaan. Ada berapa jumlah nabi dan rasul?
Ada berapa? 25. Perempuan ada berapa? 25. Yakin 25? Yakin? Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian itu, kita lihat slide berikutnya. Nah, perhatikan kisah berikut. Salah seorang sahabat bernama Abu Dzar radhiyallahu an bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ada berapa banyak nabi dan rasul?" Nabi Muhammad SAW pun menjawab, ada 124.000 nabi dan 313 rasul. Ketika itu Nabi Muhammad SAW tidak menjawab nama-nama mereka. Ya masa 124.000 Nabi Muhammad menyebutkan satu persatu kan nggak mungkin. Mau menghafalkan 124.000 nabi? Oh banyak sekali Pak, bukannya 25 seperti yang kalian sebutkan tadi. Laki-laki tadi menyebutnya 25, perempuan menyebutkannya 25. Tenang, pertanyaan kalian itu dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Quran surat Ghafir. Nah kalau 40 ini apa? 40 nomor surat Quran surat Ghafir surat ke-40 ayatnya ke-78. Bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik minhum man lam naqsus 'alaik. Shadaqallahul adzim, yang artinya dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan. Jadi Allah sendiri pun sudah mengatakan ada rasul, ada nabi dan rasul yang diceritakan di dalam Al-Quran dan ada nabi dan rasul yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi tetap jumlah nabi seluruhnya ada 124.000 dan jumlah rasul ada 313. Tetapi yang harus kita ketahui cukup 25. Yang harus kita ketahui, yang harus kita imani ada 25. Karena apa? Karena 25 nabi dan rasul itu yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Sudah hafal nama-namanya? Sudah hafal nama-nama 25 nabi? Nah, untuk menyegarkan ingatan kita tentang nama-nama 25 nabi dan rasul, mari kita bersama-sama menyebutkan nama-nama mereka, tetapi kita nyanyikan. Nyanyinya dengan lirik Balonku. Udah hafal semua kan lirik lagu Balonku? Ya. Mari kita nyanyikan. Adam Iblis Tuhan Hud Sohib Amin Dahud Yesus Alif Haknya Hud Yesus Ayub dan Musa Harun Zulkifli Daud Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Nah, sudah bersemangat hari ini ya. Kita langsung ke materi, yaitu pengertian nabi dan rasul. Ada nabi, ada rasul. Emang beda Pak? Sama nggak antara nabi sama rasul? Bedanya apa? Nah, kalian perhatikan di sini pengertian nabi. Nabi adalah laki-laki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Akan rasul yaitu laki-laki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah
untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Persamaannya apa? Persamaannya Nabi dan Rasul sama-sama laki-laki. Nabi dan Rasul sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah. Kan laki-laki pilihan Allah, mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, kalau perbedaannya gimana? Kalau perbedaannya, kalau Nabi itu tidak wajib menyampaikan wahyunya kepada manusia atau kepada umatnya. Sedangkan Rasul wajib menyampaikan wahyunya kepada manusia atau kepada umatnya. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Sekarang mari kita simak video berikut. Rasul diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas khusus menyampaikan wahyu kepada manusia. Rasul diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah tanpa syarat dan tanpa menyekutukannya. Rasul diutus dengan tugas menyampaikan pesan berupa kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembira bagi siapapun yang beriman dan beramal soleh, dan kabar buruk berupa peringatan agar menghindarkan diri dari amal buruk. Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna itu liutammima makarimal akhlak." Yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tadi kita sudah bersama-sama menyimak tentang video yang berisi tujuan diutusnya Rasul. Berdasarkan video tadi, dapat kita simpulkan ada 4 tujuan Rasul diutus ke bumi. Yang pertama yaitu untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Wahyu Allahnya berupa apa? Berupa perintah dan larangan. Perintahnya untuk apa? Perintah untuk beribadah kepada Allah seperti sholat, zakat, puasa, haji. Larangannya apa? Larangan untuk bermaksiat kepada Allah atau menyekutukan Allah, agar manusia selalu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Menyekutukannya itu apa? Menyembah selain Allah. Kalian percaya sama batu, nggak boleh. Kalian percaya sama selain Allah. Percaya dalam arti menganggap batu atau patung itu Tuhan lain selain Allah, itu nggak boleh. Kalian itu harus selalu menyembah hanya kepada Allah, karena Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Esa itu satu. Nah, tujuan diutusnya Rasul yang ketiga yaitu untuk menyampaikan kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya bagi orang-orang yang beriman, yang mempunyai iman di dalam hatinya. Dan kabar buruknya apa? Kabar buruknya berupa peringatan agar manusia itu jangan bermaksiat kepada Allah, menghindarkan dari sifat-sifat yang buruk. Nah, tujuan diutusnya Rasul yang keempat yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalian sudah ingat sendiri bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum Islam itu masuk. Sudah tahu sendiri kan, bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Bayangkan kalau kalian hidup di zaman jahiliyah, baru lahir langsung dikubur, karena perempuan itu dianggap aib. Karena zaman dulu di Arab itu suka berperang, jadi kalau punya anak menginginkan pasti anak laki-laki yang kuat. Kalau anak perempuan dianggap aib keluarga, makanya langsung dikubur. Makanya Rasulullah diutus ke Mekah itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seperti yang dijelaskan tadi di video, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, lanjut. Kegiatan kita hari ini adalah
diskusi kelompok dengan tema Nabi dan Rasul. Sebelum kalian memulai diskusi, kalian perhatikan dulu arahan atau penjelasan dari Pak Jis. Nah, petunjuk diskusi kelompok. 1. Buatlah kelompok yang anggotanya ditentukan kalian sendiri. Kita udah buat kelompoknya dari mulai awal materi ya. Ada kelompok buah naga, ada kelompok alpukat. Udah, tentukan ketua kelompoknya. Kita juga sudah menentukan ya ketua kelompoknya. Ketua kelompok buah naga mana? Ya, Faris, ketua kelompok buah naga. Ketua kelompok alpukat siapa? Zahidah Pak Isti, ya, itu ketua kelompok alpukat. Petunjuk yang ketiga, jawablah pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja diskusi kelompok yang dibagikan gurumu. Lembar kerja diskusinya Pak Jis bagikan. Oke, nanti yang terakhir, presentasikan hasil diskusi kelompokmu. Sampai sini sudah jelas? Buah naga sudah jelas? Alpukat sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, silahkan berdiskusi. Ada kesulitan nggak? Udah selesai ya? Sudah selesai? Sudah selesai? Kelompok buah naga sudah selesai? Kelompok alpukat sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, tadi kan instruksi yang keempat itu kan mempresentasikan hasil diskusi kelompokmu, bener nggak? Nah, untuk sekarang diskusinya itu bukan maju ke depan. Lalu apa Pak diskusinya Pak? Pak Jis nanti punya pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaannya berjumlah 10 pertanyaan. Nanti masing-masing kelompok mendapatkan 5 pertanyaan. Dilombakan. Nanti kita lihat siapa yang buat, apakah kelompok buah naga atau kelompok alpukat. Nah, nanti bagaimana Pak kalau kelompok buah naganya nggak bisa jawab? Lempar ke kelompok alpukat. Begitupun sebaliknya, kalau kelompok alpukat nggak bisa jawab, dilempar ke kelompok buah naga. Permainannya bagaimana? Cara mainnya nanti Pak Jis anggap saja tongkat ini ya, meskipun ini spidol ya. Anggap saja ini tongkat. Pak Jis bagikan tongkat, satu kelompok mendapatkan satu tongkat, satu spidol. Nanti yang memegang tongkat itu yang menjawab pertanyaan. Pak Jis putarkan musik dulu selama beberapa detik, kurang lebih 10, 20 atau 30 detik. Ketika musik itu berjalan, kalian putarkan. Ini putar ke sini, putar ke sini, putar ke sini, lempar ke sini nggak apa-apa. Begitupun ini, kalau sudah nyampe sini langsung lempar ke sini nggak apa-apa. Jadi nanti tongkatnya itu bergantian, nggak balik lagi ke sini nggak, tapi lanjut ke sini, oke? Paham? Nah, nanti misalkan nyampe di Isti, misalkan tongkatnya berhenti, terusnya kalau di buah naga di Farel, misalkan tongkatnya berhenti di Farel. Nah, baik Isti maupun Farel ini yang bagian menjawab pertanyaan. Pak, kalau Farelnya nggak bisa jawab gimana Pak? Boleh dibantu sama temennya yang lain.
Kalau satu kelompok nggak bisa jawab, baru dilempar ke kelompok yang lain. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami sampai sini? Mana tadi tongkatnya? Ya, tongkatnya sekarang Pak Ajis bagikan dulu. Ini di pertama ya di sini ya. Ya. Ini juga saya serahkan di sini yang pertama. Oke anak-anak, sebelum kita memulai kuis kita pada pagi hari ini, Pak Ajis akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kita semakin nyaman dalam belajar dan kalian pun biar pikirannya fresh dulu sebelum kita memulai permainan kita pada pagi hari ini. Sekarang Pak Ajis akan mengajak kalian untuk melakukan teknik stop. Stop artinya berhenti. Ya, kita akan melakukan teknik stop. Kita berhenti dulu dari semua aktivitas kita. Silahkan kalian duduk dulu yang rileks. Duduk yang rileks, duduk yang nyaman. Sandarkan bahunya di kursi. Sandarkan bahunya di kursi. Duduk yang tegak, disandarkan bahunya di kursi. Letakkan tangannya di atas meja semua. Letakkan tangannya di atas meja. Letakkan tangannya di atas meja. Kakinya letakkan di atas lantai semua. Di atas lantai semua. Semuanya pejamkan mata. Pejamkan mata kalian, tutup mata kalian, hentikan semua aktivitas yang kalian lakukan sekarang. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan pelan-pelan. Rileks, badannya rileks, badannya rileks. Rasakan setiap udara yang masuk ke hidung kalian. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan pelan-pelan. Sekarang kalian boleh buka mata kalian. Oke, udah rileks ya? Udah tenang ya? Sekarang mari kita mulai permainan kita pada pagi hari ini. Oke, seperti apa permainannya? Bapak akan memakai aplikasi Word Wall namanya. Apa Word Wall? Dinding. Word itu kan kata. Kalau wall itu kan dinding. Jadi dinding kata. Kalian mau pakai yang kotak-kotak seperti ini? Nah, atau pakai yang putrat, spin. Oh, pakai yang spin. Oke, siap. Sesuai tadi yang Pak Ajis jelaskan, tongkatnya kelompok alpukat mana? Coba diangkat ke atas dulu. Oke, kelompok Buah Naga tongkatnya mana? Coba diangkat ke atas. Nah, ketika Pak Ajis memutar musik, dengarkan. Ketika musiknya diputar, tongkatnya berjalan. Ketika musiknya berhenti, tongkatnya berhenti. Yang memegang tongkat itu yang menjawab pertanyaan. Ketika yang memegang tongkat nggak bisa jawab, boleh dibantu temennya yang lain. Bisa paham sampai sini? Bisa. Kita mulai permainannya. Sudah siap? Kelompok Buah Naga sudah siap? Kelompok alpukat sudah siap? 1, 2, 3, kita mulai. Pak Ajisnya nggak lihat ya? Ya, kelompok Buah Naga nyampe siapa? Bisa. Kelompok alpukat nyampe siapa? Isti. Oke. Sekarang mau Buah Naga dulu apa alpukat dulu? Ladies first, perempuan dulu. Oke, kita putar ya. Dapat pertanyaan apa ya? Nah, pertanyaannya, apa tujuan diutusnya Rasul yang pertama? Kelompok Buah Naga siap-siap, barangkali kelompok alpukat nggak bisa jawab.
Ayo kelompok Al-Fukat, gimana? Menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Nah, menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Betul. Kelompok ini Pak Haji tulis di sini skornya ya. B itu mewakili Buah Naga, A itu mewakili Alpukat. Kelompok Alpukat sudah mendapat poin 10. Kita hapus ya pertanyaan yang ini ya. Eliminate. Nah, tidak terhapus. Sekarang pertanyaan untuk kelompok Buah Naga. Yang muncul apa ya? Nah, ada berapakah jumlah nabi dan rasul yang harus kita imani? Gimana Jar? 25, betul. Kelompok Buah Naga juga mendapat poin 10. Oke, musiknya mulai lagi. Dipegang sama Isti. Kelompok Siti, sorry. Kelompok Buah Naga dipegang sama siapa? Michael. Oke, kita lanjut. Pertanyaan untuk kelompok Alpukat. Kita putar. Nah, jelaskan pengertian nabi. Ayo Siti. Nah, ada jawaban dari kelompok Al-Fukat yang diwakilkan oleh Siti. Nabi adalah laki-laki pilihan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Benar apa tidak? Oke, berarti kelompok Al-Fukat mendapatkan poin 10 lagi. Dengan total poin 20. Kita hapus ya. Sekarang kelompok Buah Naga mendapatkan apa pertanyaannya? Nah, ada berapakah jumlah nabi dan rasul? Saudara Michael silahkan menjawab. Jumlah nabi ada? Ya, nggak pakai rupiah ya, 124.000 ya. Kalau rasulnya ada berapa? Nah, kelompok Alpukat bener nggak? Jumlah nabinya ada 124.000, jumlah rasulnya ada 313. Ya, kelompok Alpukat setuju. Berarti kelompok Buah Naganya mendapatkan tambahan 10 poin lagi. Kita hapus pertanyaan yang ini. Misalnya, kelompok Buah Naga mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 60 poin. Kelompok Alpukat 1, 2, 3, 4 40. Berarti game kali ini dimenangkan oleh kelompok Buah Naga. Tepuk tangan dulu buat kelompok Buah Naga. Ya, tetap semangat. Masih ada permainan-permainan berikutnya. Ini nanti di pertemuan selanjutnya maksudnya Pak Haji. Tadi kita sudah melakukan permainan pertanyaan yang dimenangkan oleh kelompok Buah Naga ya, dengan skornya 60, Alpukat 40. Sekarang perhatikan, ada pertanyaan nih. Menurutmu keteladanan apa dari para nabi dan rasul yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa keteladanannya? Sholat, terus apa lagi? Zikir, terus. Nah, baca Al-Quran, apa? Berdoa, betul. Sholawatan, wajib. Sifat wajib bagi Rasul kemarin apa? Sik. Artinya benar. Artinya dapat terus tablik menyampaikan. Fatona cerdas. Nah, keteladanan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mencontoh sifat-sifat yang baik atau yang wajib bagi Rasul. Ada pertanyaan lagi, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia? Tahu nggak?
Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pak Haji sudah jelasin kan, di umur 4 tahun Nabi Muhammad dibelah dadanya, dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril. Dibersihkan biar apa? Biar terhindar dari sifat-sifat yang buruk. Makanya karena tujuan Nabi Muhammad diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau akhlaknya Nabi Muhammadnya sendiri belum dibersihkan, masih terdapat akhlak yang buruk, bagaimana Nabi Muhammad bisa menjadi contoh kan? Sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Oke. Sekarang kita Pak Ajis akan bagikan lembar ulangan harian sebagai acuan Pak Ajis untuk melihat kesuksesan belajar kalian pada materi kali ini. Kerjakan dengan cermat, kerjakan dengan teliti, dan jangan terburu-buru. Jangan lupa tulis nama dan tulis kelasnya. Sudah? Ya, kalau sudah silahkan dikumpulkan. Sekalian sama lembar kerja diskusi kelompoknya ya. Ya, terima kasih. Ya sini nggak, udah disimpan aja. Dilat maning. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang materi tujuan diutusnya Rasul ya. Kesimpulannya pertama tadi kita ada berapa jumlah nabi dan rasul? Jumlah nabi ada 124.000, jumlah rasul ada 313. Jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani ada berapa? 25. Yang nama-namanya tadi kita sudah nyanyikan bareng-bareng ya. Nah, nabi, perbedaan antara nabi dan rasul itu apa? Kalau nabi wajib tidak menyampaikan wahyu Allah, tidak wajib ya. Kalau rasul wajib nggak? Wajib ya. Tapi sama-sama laki-laki, sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, rasul terus yang terakhir kita sudah belajar tentang tujuan diutusnya rasul. Rasul diutus dengan tujuan untuk menyampaikan wahyu Allah berupa perintah Allah dan larangan Allah, terus menyampaikan pesan kepada manusia agar selalu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Terus yang ketiga tujuannya yaitu menyampaikan kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembiranya buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Sedangkan kabar buruknya buat siapa? Kabar buruknya berupa peringatan agar manusia itu menjauhi bermaksiat kepada Allah. Dan tujuan yang terakhir, tujuan diutusnya Rasul yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Pak Haji juga persilahkan kalian sudah pada pegang HP semua kan? Sudah diizinkan sama orang tuanya buat pegang HP? Oke. Jangan lupa belajar cari sumber belajar yang lain, baik dari YouTube, dari TikTok, atau buku-buku yang ada di rumah kalian, atau buku-buku milik kakak kalian. Untuk apa? Untuk menambah wawasan kalian terhadap materi-materi yang sedang dipelajari. Sekarang Pak Haji akan bagikan lembar refleksi seperti biasa untuk mengetahui tingkat kepuasan kalian dalam pembelajaran ini, dan untuk perbaikan Pak Haji di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tulis nama, hari, dan tanggalnya. Kerjakan juga secara jujur, cermat, dan teliti. Sudah selesai? Dah, kalau sudah silahkan dikumpulkan.
Ya, terima kasih. Sudah, ya. Oke, makasih. Ya, makasih. Laki-laki udah selesai. Ya, terima kasih istri. Materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah, alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan kalian dapat mengingatnya dengan baik dan dapat mengimplementasikan keteladanan dari para rasul dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekarang untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang Quran surat At-Tin. Tetapi sebelum kita belajar tentang Quran surat At-Tin, kita akan ada proyek dulu. Ada proyek P5. P5 itu apa? Profil pelajar Pancasila. Proyeknya apa? Bagaimana cara membuatnya? Apa saja bahan-bahannya? Itu nanti kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa isi juga soal-soal yang di LKS atau lembar kerja siswa sebagai apa nanti sewaktu-waktu Pak Ajis akan cek LKS kalian untuk mengecek keaktifan kalian selama belajar di rumah. Bisa dipahami? Ya, sebelum kita menutup pembelajaran ini, silakan Pak Ajis persilahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa ketua kelasnya atau siapa yang mau memimpin doa? Liz. Ya, silakan Liz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Ajis ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik. Yes.